Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita nikmati ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga curah dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah ibu kita ketemu lagi ya. Ya, kemudian acara apa bu? Kuliah. Jadi ibu walaupun sudah punya anak masih kuliah ya bu ya. Nah kuliah di bulan Ramadan. Bu apa tujuan kita hari ini? Yaitu 7 waktu mustajab di bulan Ramadan. Ibu-ibu mau nggak ibu bergunakan waktu mustajab ini dengan Ramadan? Mau ya bu ya? Ini doa Ramadan ini menjadi waktu mustajab. Bu, kenapa kita butuh berdoa? Karena kita ini kan makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, yang tidak ada kekuatan ya selain daripada kekuatan dari Allah. Dan pada itu memang kita butuh Allah. Dan bu, karena memang kita lemah. Kalau Allah nggak butuh kita yang butuh Allah. Karena kita yang butuh Allah, tapi kita minta pada Allah. Nah minta pada Allah ini dari pengajian duha hari ini kita akan lihat ya waktu-waktu apa saja yang mustajab di bulan Ramadan. Jangan sampai di-sia-sia. Yang pertama ibu waktu mustajab kita berdoa itu adalah ketika puasa. Jadi ini alhamdulillah bu dari ibu jadi pelajar sampai dengan terbenam matahari ibu puasa kan bu ya. Nah itu jangan lupa banyak berdoa, banyak minta sama Allah, minta agar kehidupan dunia, kehidupan akhirat boleh. Nggak bisa bahasa Inggris, apa bahasa Indonesia gitu ya. Ibu minta anak yang soleh-soleha, walaupun benar juga bahasa Arabnya yang doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Kemudian juga minta kebahagiaan di akhirat, minta diampuni dosa orang tua. Itu banyak doa-doa yang bisa kita kita doakan, kita panjatkan. Jadi selama puasa itu bu dari kita belajar sampai dengan kita mau berbuka puasa itu jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa banyak minta pada Allah. Apapun minta sama Allah. Saya ini lagi banyak nih hajat-hajat saya sama Allah. Pokoknya saya kalau minta sama Allah kadang nggak terasa nanti minta juga kadang-kadang apa itu saudara-saudara kita di Palestina tadi ya dijaga, dipelihara, dilindungi Allah. Nah masya Allah ya bu ya. Jadi ibu juga kalau doa jangan mintanya buat kita saja. Ya minta juga doa pada Allah dikasih keselamatan guru-guru kita. Dan ada juga jangan lupa ya kita juga doa buat almarhumah Ustazah Gawara Bawajir sebagai pembina daripada yayasan dunia yang sudah meninggal lebih kurang 2 tahun ya yang waktu COVID jadi masalah ya. Nah itu juga sehat buat almarhumah. Jadi apa kata Rasulullah ya bu ya? Rasulullah SAW bersabda 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu orang berpuasa sampai berbuka. Nah ini ya ibu lagi sedang puasa itu doanya jangan sampai lupa ketika berpuasa sampai berbuka. Imam yang adil, ya kalau dia seorang pemimpin, ya, jadi yang pemimpin adil, yang pemimpin yang bisa melayani rakyat, pemimpin yang bisa melayani rakyat, pemimpin yang amanah, ya itu imam yang adil dan doa orang yang terzolimi. Nah termasuk juga tuh saudara-saudara kita di Palestina itu dizolimi nggak bu? Genosida yang hancurkan, yang luka-luka masuk rumah sakit. Harapan tenaga medis bisa mengobati mereka, ternyata dibuang rumah sakit. Ya punya korban meninggal, mereka luka-luka, kadang-kadang
maaf ibu ada yang baru melahirkan itu yang obat bius ya bu ya, kalau sesar dengan obat bius ya ibu ya, itu nggak ada lagi bu stok obat, jadi di sesar itu obat bius, ini luar biasa. Berarti orang Palestina itu kalau dia berdoa kepada Allah termasuk orang yang dizalimi, dia berdoa kepada Allah kepada laknat Tuhan, dia Yahudi Israel itu juga termasuk doa yang kepada Allah. Karena pada saat di Palestina termasuk orang yang dizalimi, mereka diambil, dan daerahnya dijajah, ya rumah-rumah mereka dihancurkan. Setelah itu mereka juga mendapatkan bantuan-bantuan sedikit, sangat sekali, ya karena mereka dihadang. Nah ini bu 3 doa dikabulkan oleh Allah. Salah satunya tadi apa bu? Orang yang berpuasa. Tadi kita ini yang sedang berpuasa. Dari ibu sholat subuh sampai nanti menjelang maghrib, banyaklah ibu berdoa ya bu ya. Jangan banyak bikinkan kue, jangan banyak bikinkan apa untuk menu. Bu kalau saran saya, kalau ke Ramadan itu jangan banyak masak-masak bu. Waktunya kalau masak habis, mendingan ibu yang beli aja ada rezekinya ya bu ya. Maksudnya itu bisa diaduk, udah nggak masak, kalau kita juga gitu yang beli testing. Iya bu ya, yang masak kemudian tidur di puasa gitu ya. Jadi kita satu satu hari ya kemarin kan kita yang program ya ibu-ibu nanti wali murid siapa yang khatamnya 1 kali khatam dapat hadiah dari yayasan ya bu ya, 1 kali khatam minimal ya bu ya, itu ya kita kasih kita wali murid. Tapi kalau guru-guru nggak bu, guru-guru saya bilang minimal 3 kali untuk hadiah dari yayasan. Guru-guru 3 kali, kalau ibu masih 1 kali bu, ibu masya Allah ya, karena kebetulan ada seorang pendidik berarti dari saya Al-Quran terus meditasi dan bisa ya bu ya, salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa. Lanjut ya, waktu yang mustajab kita berdoa adalah ketika hendak berbuka bu. Itu kalau misalnya kita kadang-kadang berbuka itu boleh itu cari takjil, boleh cari bukaan, tapi jangan sampai pas di rumah baru udah maghrib ya bu ya. Pada waktu sisihkanlah sekitar 10 menit atau 7 menit, atau 5 menit untuk berdoa. Nah ini bunyi ketika hendak berbuka, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki kesempatan doa tidak tertolak ketika berbuka. Jangan sampai kalau doa itu semua takbir itu dibawa semua. Asal berdoa Allah enggak sempat kita berdoa sebelum berbuka. Padahal sebenarnya doa itu kami berbuka itu ini karena sudah berdan ya. Siapkan semua 10 menit sebelum kita berbuka atau 5 menit kalau itu banyak doa di sana. Ya Allah, ya angkat kesehatan, bisa terima kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya Allah, kalau kita punya anak-anak juga anak soleh-solehan. Ya bu ya, itu juga didoain 10 menit atau 5 menit lah, atau 3 menit lah menjelang orang mau hidup. Jangan bersih peliharaan nanti di mana-mana orang membentuk bersih peliharaan. Kita sempat berdoa ada pada waktu mustajab kabutan doanya. Dan itu hanya kadang-kadang. Ini kan kita bicara masalah waktu itu waktu mustajab kita Ramadan. Sayang kalau kita pas itu ibu kalau benar-benar di luar, usahakan nanti jangan banyak ngobrolnya, banyak cerita-ceritanya maknya gitu ya. Usahakan tadi udah 5 menit. Nih, jam 6 lewat 2. Nah, jadi nanti jam 5 kurang 50 atau kurang 5 gitu ya. Nah, kondisikan semua teman-teman yang mau bukber itu, ayo doa. Ayo kita apa hajat kita sama Allah. Sampai nanti kita sholat azan. Iya bu ya. Yuk asal ngobrol sama tadi malam udah berazan. Oke, terus ada tapi ibu kehilangan kesempatan ya berdoa menjelang orang berbuka puasa. Bisa ya bu ya? Bisa. Lanjut ya. Ini hadis juga diriwayatkan dari Ibnu Majah nomor 153. Kita lanjut. Dan ketika azan berkumandang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 waktu doa yang tidak tertolak. Ini baru masih sudah ini di bulan Ramadan. Ada yang pertama waktu kita puasa,
memantaskan aku masuk surgamu kecuali dengan izin, rahmat dan ridhomu ya Allah. Ya enggak? Aku minta surgamu ya Allah. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu minta surga Allah juga dan dari api neraka. Ada dua waktu yang tidak akan tertolak. Kemungkinan kecil tepatnya saat azan berkumandang dan ketika dua pasukan sudah saling menyerang. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 2540 Al-Ghani As-Sahih. Jadi kalau ada orang azan itu jangan astagfirullah, benar, hayya 'alas shalah. Jadi jawab ya. Kemudian jangan sampai kita kalau udah azan malam dulu, ya azan dulu, azan maghrib, padahal ketika orang lagi azan, ketika azan berkumandang itu hanya doa. Ya kita dengar, kita juga berdoa. Karena itu termasuk juga doa yang tidak tertolak ya, ketika saat azan berkumandang dan ketika dua pasukan sedang saling menyerang. Nah, satu lagi Bu, jeda antara azan dan qomat. Ibu misalnya kalau sholat di masjid atau misalnya di saat isya, setelah zuhur kan azan ya Bu ya. Azan itu kumandang, kita tadi doa. Itu nanti ya, apa namanya itu antara azan dan qomat itu kan ada jaraknya Bu. Sholat qabliyah, ya Kak Bu ya. Nah, jadi ketika kita sholat qabliyah itu berbanyaklah doa karena sebelum iqamah. Jadi jeda waktu, tidak waktu antara azan dan iqamah. Itu juga dengan isya. Itu juga dengan kalau apa namanya itu isya itu ada juga apa sebelum isya itu ada juga yang di masjid sholat. Jadi itu. Itu nggak seperti masjid ada. Itu kalau masjid itu ada. Ya, tapi kalau di masjid waktu ibu di Sumatera itu nggak ada. Ya, tapi kita hadilah ya. Jadi intinya apa? Ketika azan dan iqamah adalah doa antara azan dan iqamah itu adalah doa yang tidak akan tertolak. Begitu ya Bu ya. Jadi Masya Allah. Jadi ibu sempatkan diri ketika kita sholat maghrib, kita sholat misalnya zuhur ini, karena ada qabliyah zuhur. Atau kalau ibu sholat subuh di masjid misalnya kan. Nah, kalau ibu sholat subuh di masjid itu ada qabliyah ya, yang kalau kita masalah sholat zuhur itu kan lebih baik ada bunyinya selisihnya ya, qabliyah subuh itu. Nah, ketika ibu sholat itu, ketika ibu sholat di masjid kan orang belum qomat. Adalah doa dikasihkan Nabi akhir rahmat, doa masuk surga Allah, doa dibebaskan segala urusan, doa dikasih kesehatan, doa diberikan rezeki yang halal dan berkah, doa dimudahkan sukses dan akhirat. Boleh. Tapi jangan lupa doa akhirat itu ya, jangan semuanya kita dunia kita rezeki, kita rezeki kita rumah, mobil, minta di dunia, minta surga Allah, nggak minta dibebaskan dari api neraka, minta dibebaskan dari azab kubur, lagi minta dalam husnul khatimah. Itu doa itu awalnya adalah dari akhirat dulu. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, minta dalam husnul khatimah, minta masuk ke dalam surga, minta dibebaskan dari api neraka, minta bisa dia ibadah kepada Allah dengan ikhlas, minta saya bisa sholat langsung kan akhirat semua. Itu jadi Allah. Ibu saya tanya ini kira sholatnya busuk-busuk lah Bu. Allahu Akbar. Boleh Bu ada di dalam apa yang itu? Sami Allah kita nggak apa-apa. 5.004 sama 5.004 gorengan cukup ke pasar. Kemudian apa sujud lagi? Itu mencendolnya. Itu sholat atau lagi bikin rencana buka puasa, karena takzim. Nah, itu ibu minta doa pada Allah biar bisa sholat khusyuk. Kan kita digoda oleh setan, ya. Dia kata Allah, oh hamba serius sampai minta sholat khusyuk, berarti kita ingin ibadahnya benar. Kan akhirat kan, oh kita juga bilang ya Allah, jadilah aku aktivitas itu misalnya pulang aja, tempat kerja, kerja kemana-mana gitu, ya Allah kemana-mana gitu Allah, supaya Allah minta supaya ikhlas dan Allah terima. Jangan sampai ada riak-riaknya, ada pujuk-pujuknya, ada bantah-bantahnya, kita minta sama Allah. Karena jangan sampai kita habis amalan karena ada riak untuk atau merasa bagus. Lebih baik ada merasa lebih paling banyak pahala atau benar. Itu juga
kebaikan. Dan itu Allah, ya Allah, bersihkan hati ini dari sekecil maupun sering besar. Bersihkan hasad, sifat dengki, sifat iri, itu minta ke Allah di akhirat. Setelah akhirat dan baru setelah dunia. Minta rezeki yang berkah, minta ya pekerjaan yang baik untuk suami, rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, selamatkan kerja ini, ya Allah, boleh kita balak musibah itu istri solehan yang mendoakan suaminya. Itu doakan suaminya tuh. Maaf yang sebelum kita yang suaminya sudah meninggal ya, kita doakan ya. Misalnya ibunya kita doakan jalan umurnya dibebaskan, rezekinya masuknya diberikan, dan umurnya bertambah. Kita doakan karena ya. Baik rezeki ya, biasanya orang meninggal kalau kita doakan ya. Masyaallah, haji sudah demikian ya, doakan. Nah itu tuh doakan dosa-dosa yang nantinya kita. Kita juga ya Allah, saya mau mudik ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah THR turun ya Allah. Kita THR apa-apa. Iya. Bu, saya kalau minta sama Allah, saya minta sama Allah. Terus saya minta sama Allah. Saya kesini saya minta ridho sama Allah. Saya bilang sama Allah. Saya sebagai istri, saya selalu kata, ya Allah, saya berhati kepadamu hari ini ya Allah. Ya Allah, minta ridhomu ya Allah. Hari ini maaf kalau satunya mau isi berat itu minta ridho. Jadi ya itu dia selama di perjalanan, dibuatkan di perjalanan, pernah berdiri dan pernah puasa, kemudian hidup di dalam kereta. Saya udah naik lagi karena muda ya, gitu ya. Kemarin saya suruh berdiri, sekarang saya kita gitu, saya kita lelah, gitu ya. Dari sisi tidak lelah, masa mau memimpin saya aja berdiri juga, gitu ya Bu ya. Kita dikasih kekuatan fisik sama Allah, gitu ya Bu ya. Nah, jadi boleh berdoa nantinya kita akan suami kita ada rezeki yang halal, sehatkan badannya, dihindarkan dari balak musibah. Jadi boleh Bu ya, berdoa antara adzan dan iqamah itu salat subuh qabliyah atau salat sunat qabliyah sebelum tidur. Yang kelima Ibu, yang ini Masya Allah, seketika melakukan waktu sahur, jangan sampai Ibu sahurnya jam 2 tidur. Balik lagi sampai subuh, dekat-dekat menjelang dekat-dekat menjelang orang azan, waktu azan itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit di dunia ketika hari ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berseru, manakah orang yang sedang memanggilku? Nah, Nabi kita lagi mengatakan ya Allah, mudah-mudahan almarhum dalam kebenaran Allah. Dengan Allah kenapa? Karena Nabi doakan suaminya yang sudah tiada. Kemudian kata Allah, manakah orang yang sedang memanggilku? Ya, biar aku jawab panggilannya. Tidak banyak enggak? Upi, sehat, berikan kekuatan kesabaran terus anak-anak di kabunian, gitu ya, ya yang namanya macam-macam anak, kalau macam-macam juga kalau ini Upi dan keluarga ya, kasih kesabaran, jadi guru, ikhlas, ya, kemudian nggak boleh ya, apa namanya itu, dan anak-anak itu tetap lapang hatinya, itu tadi, ya, Allah, kata Allah mana orang yang memanggilku, aku jawab panggilannya. Manakah orang yang meminta padamu, ya, dia aku berikan permintaannya. Masya Allah. Manakah orang yang memohon ampunan kepadaku, dia aku berikan ampunan untuknya. Ya, kita sudah ikut tadi, ya. Jadi itu adalah kalau kita minta sama Allah. Jadi itu kalau menjelang sahur itu, ya, jangan itu habis sahur menunggu azan dan lagi. Itu Allah lagi turun ya di bumi gitu ya. Kan menunggu azan itu banyak doa, banyak mohon ampun. Apa azan harga ibu, apa kinan-kinan itu kita sampai sebelum azan subuh ya Bu ya. Jangan lagi terangnya jam 3 subuh kan jam setengah 5 ya sekarang ya. Setengah 5 ya subuh ya, setengah 5 lewat kan. Akhirnya karena awalnya jam 3, saya kalau jam 3 saya bahasa jam 3, terus hanya itu jam 4-an.
Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, ini hadis Rasulullah Bu, ingat banget Bu. Ini hadisnya sahih, hadisnya Bukhari. Kita katakan hadis ini kalau kita hari ini ngaji, kuliah Quran, kita kalau itu nonton di sana drama Korea, nggak tahu ini hadis, kita nggak Bu. Kalau itu misalnya sampai dengan berapa lebar-lebaran, Maya, kita datang ke sini dengan Korea, percintaan, perceraian, perselingkuhan, gitu doang ya, drama Korea. Datanglah di sini, nggak akan nyata dan di sini. Datang ke sini kuliah Tuhan, datang juga di sini dapat pahala, dapat lagi ilmu. Masya Allah, ya, dia Bu ya. Ini kata Allah, mana yang manggilku? Aku seru panggilannya. Mana yang meminta? Aku kasih. Mana yang mohon ampun pada aku? Jadi jangan sia-siakan. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi nanti kita dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, makanya tergabungnya sama satu terakhir. Karena nanti mempersiapkan dulu yang itikaf yang pulang kampung juga itikafnya di sana juga. Ini semua punya Allah terdalam dunia Allah. Mau di mana aja. Ya Allah subhanahu. Selanjutnya ibu yang ke-6. Ketika malam Lailatul Qadar Bu, ini tadi saya sempat bahas. Masya Allah ya, saya tidak di masjid itu Bu, rata-rata bacaan sudah Inna anzalnahu fi lailatul qadar bacaannya. Karena memang para imam ini dapat menentukan jadi bacanya akan pertama terus itu. Ya, rata-rata itu ya kan? Karena ulang-ulang misalnya ada yang 20 rakaat ya, yang tadi mikirnya ya yang sampai 20 rakaat namanya itu selalu diulang-ulang surat ini ya. Kenapa? Keinginan supaya meminta malam Lailatul Qadar. Kemarin sudah kita bahas ya, keberkahan malam Lailatul Qadar itu adalah karena kita beribadah selama 82 tahun. Masya Allah. Bu, kalau 88 tahun kita mah udah rindu banget ya Bu ya. Itu satu hari kita ibadah di Ramadan dapat Lailatul Qadar sama pahalanya dengan 82 tahun. Bukan kita nggak tahu apa namanya ada ciri-cirinya. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan nanti nomornya insya Allah ya. Dan kita masih ada satu lagi ceramah. Ya, nanti pasti kita ada satu. Ya, nanti kita pesan-pesanan soal ada lagi ceramah. Tapi bukan terbuka. Karena waktunya dijubur, udah dijubur. Ya, karena waktunya adalah setelah zuhur. Adalah nah itu Bu, ya, Aisyah lagi angkat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang harus diucapkan saat kita tahu bahwa suatu malam adalah malam Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, ya Allah yang Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan anak-anakku. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3108. Kita akan doanya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya karim. Kalau imam misalnya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kembali umumnya itu artinya itu Bu. Katakanlah ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Ya, suka memaafkan, harus memaafkan ya. Kemudian maka jadi ibu kalau udah sekarang ini tuh doa itu pakai terus. Kalau ibu di rumah sendiri nggak berimam ya, nggak sholat sama di masjid, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus sendiri ya, sering baca ini. Artinya bagus banget Bu. Kita mampu ya Allah, kita mampu maaf, suka memaafkan aku ya Allah. Nah ya Bu, saya supaya apa Bu? Supaya ini insya Allah terus baca ini ketika malam Ramadan kita dapat dan kita ampunan. Setiap malam kita doa sholat subuh, kita doa terutama malam ya Bu ya. Maghrib kita doakan dalam keadaan itu ke maghrib ya. Mulai dari maghrib sampai terbit fajar ya. Malaikat akan turun di muka bumi ya. Itu ibu dari maghrib sampai dengan waktu sebelum sholat subuh fajar adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Dan yang terakhir Ibu, ya ada hari Jumat setelah asar.
Nih kita sekarang Kamis, besok langsung praktek bu. Praktek ya langsung ya. Besok ya guru-guru juga dari kita besok ya, dari Senin ya. Besok Jumat ada asar. Itu waktu-waktu sholat saja apa yang Ramadan. Enggak di bulan Ramadan aja, ada asar Jumat itu dalam waktu masuk aja. Apalagi di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan kita dalam keadaan berpuasa. Puasa enggak? Ada tadi disebutkan sudah saya terangkan di awal doa yang mustajab orang yang bulan Ramadan orang berpuasa. Tambah lagi di hari Jumat. Tambah lagi tadi waktu sepertiga terakhir. Tambah lagi di antara waktu ada dan iqamah. Tambahnya waktu semuanya dapat nggak bu? Tujuh-tujuhnya dapat nggak bu? Kalau ibu di hari Jumat ibu lakukan masya Allah. Ya, tujuh-tujuhnya dapat dia. Masya Allah ya, salat begini. Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bercerita tentang hari Jumat. Beliau menyatakan bahwa hari Jumat itu ada suatu waktu jika ada seorang hamba yang beragama Islam berdiri sholat dan minta kepada Allah sesuatu dan bertepatan dengan waktu itu, maka pasti hamba itu akan kabulkan doanya. Ya, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa waktu yang pendek habis asar. Jadi kalau habis asar, gitu ya, saya di sini kalau udah habis asar itu saya di ONJ, itu misalnya beberapa dari lansia, gitu ya, itu di perjalanan karena itu waktu-waktu yang sangat saja, yang bukan waktu buatan aja terus saja hari Jumat pada asar. Apalagi di bulan Ramadan termasuk waktu-waktu yang saja. Dan riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, carilah waktu itu di akhir waktu setelah sholat asar. Jadi sholat asar setelah maghrib. Kita panjang waktunya bu. Jadi panjang. Jadi kalau hari Jumat itu bu, kalau usahakan jangan terlalu aktivitas dari asar. Itu banyak di samping lagi doa sebelum berbuka itu kan apa parah ya? Kenapa? Ini hari Jumatnya. Masya Allah. Apa Allah sayang kita diberi fasilitas, diberi kesempatan, diberi kita beribu hidangan apalah itu. Masya Allah. Kalau kita nggak merespon kelewatan kebangetan, kalau kita punya maunya banyak-banyak. Ada diskon-diskon kemari, ada yang namanya sesuatu hal yang bagian gratis-gratis dicari, ya enggak? Ada Allah juga ngasih gratis-gratis, enggak? Allah ngasih gratis sama kita. Mata dikasih gratis gak pernah nyewa. Jantung apa yang ada di badan kita ini semua dikasih gratis sama Allah. Coba kalau ini disewa, jantung disewa, ginjal disewa, makanya kemudian bu masuk rumah sakit orang yang jantungnya aja itu pakai alat apa jantung. Berapa bu? Pakai yang namanya alat sesak nafas itu katanya 1 tabung 250. Ya berapa jam ya? Berapa banyak harus kita di rumah sakit. Nah kita alhamdulillah itu menghirup udara ya semaunya aja nggak pakai bayar sama Allah. Kenapa bu? Masya Allah. Nah yang gratis dari Allah kita nggak pernah pikirkan. Yang gratis dari Allah kita nggak pernah hitungkan. Apa yang kalau Allah nanti banyak sekali keutamaan-utamaannya. Tapi kalau gratis dari Tuhan manusia kita senang banget. Ada sekedar sembako, ya santunan, misalnya karena sakit dia tidak dapat bagian sembako dan santunan. Terima kasih berbantu. Nah, tapi jangan lupa hidangan-hidangan dari Allah jangan dilalaikan. Baik ibu sekalian, jadi ada 7 ya bu ya. Bisa ulang lagi nggak 7-7-nya? Saya tesnya. Ada 7 waktu yang mustajab ya ketika bulan Ramadan yang kita berdoa ya insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Pertama, 1 apa bu? Waktu puasa. 2 ketika menjelang berbuka. 3 ketika ada berkumandang. 4 ya ketika antara atau ada dari iqamah. 5 seperti malam terakhir. 6 malam Lailatul Qadar. Dan 7 ya jadi yang Jumat pada asar. Masya Allah bu, dapat ilmu hari ini dipraktekkan ya bu. Masih ada sisa berapa minggu lagi ya, masih ada ya lebih dari nah 13 bu. Ramadan akan pergi sedih rasanya tidak bisa melompatkan Ramadan sebaik-baiknya. Nah sampai sia-sia
silaturahmi. Ya, 13 kali ini kita manfaatkan. Apalagi tadi, kalau itu banyak berdoa, tadi doa untuk akhirat kita, doa juga untuk dunia kita. Dunia dan akhirat. Tapi kalau dunia akhirat yang kita minta, insya Allah juga akan dipenuhi oleh Allah. Gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan ibu sekalian. Tadi ya, dan Allah ridho, ilmu ini kita praktekkan, bukan hanya sampai kita mendengar, itu datang, itu duduk, dengar saya, itu memberikan tausiah ini sudah berkat buat saya juga dan juga buat semuanya ya Bu ya. Terima kasih kepada kita. Salah kira dari saya banyak sebenarnya dari Allah. Dan Allah saya mengampun dari itu semua saya mohon maaf. Alhamdulillah kita pada takunan yang lain. Maaf dan mungkin asal